Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi kasus 6 yang berjudul Hubungan Kebiasaan Belajar di Rumah dengan Kemandirian Belajar Siswa. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ailinda Dariah, yang kedua Faisal Mehdi Firdaus, yang ketiga Isnan Ahmad Rajabi, yang keempat Muhammad Arifin, dan yang terakhir Siti Hafsyah Sri Rahmawati. Ringkasan masalah penelitian. Seorang guru ingin mengetahui apakah kebiasaan belajar di rumah berhubungan dengan kemandirian belajar siswa di kelas. Data dikumpulkan menggunakan angket sederhana yang sesuai untuk siswa di SD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar di rumah dengan tingkat kemandirian belajar siswa. 30 siswa kelas 5 itu sebagai responden. Terus dua variabel diukur berupa angket. Hipotesis penelitian. H0 atau hipotesis 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar di rumah dengan kemandirian belajar siswa kelas 5 SD. H. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar di rumah dengan kemandirian belajar siswa kelas 5 SD. Metode statistik. Metode statistik yang digunakan adalah uji korelasi person product moment, mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel berskala interval dan rasio. R berkisar dari -1 hubungan negatif sempurna hingga +1 hubungan positif sempurna. Kedua variabel kebiasaan belajar dan kemandirian belajar berupa data skor rata-rata angket berskala interval. Tujuan dan analisis adalah menguji ada atau tidak adanya hubungan antar dua variabel, bukan perbedaan antar kelompok. Data berasal dari satu kelompok sampel yang sama, 30 siswa, diukur pada dua variabel sekaligus. Hubungan yang diguna bersifat linear, sehingga koefisien korelasi person R relevan digunakan. Alasannya yaitu uji korelasi person digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel kuantitatif, yaitu kebiasaan belajar di rumah dan kebiasaan belajar di kemandirian belajar. Data berasal dari skor angket dan dianalisis menggunakan aplikasi JASP. Hasil pengolahan data. Yang pertama ada statistik deskriptif. Kebiasaan belajar di rumah menghasilkan nilai valid 30, mean 3,567, standar deviasi 0,634, nilai minimum 2,500, maksimum 4,700. Sedangkan kemandirian belajar menghasilkan nilai valid 30, mean 3,677, standar deviasi 0,630, minimum 2,600, dan nilai maksimum 4,800. Kedua variabel memiliki rata pada kisaran sedang sampai tinggi atau skala 1 sampai 5 dengan sebaran skor yang relatif homogen antar siswa atau standar deviasi sama dengan 0,63, menunjukkan variasi kebiasaan belajar dan kemandirian belajar yang cukup merata di kelas. Yang kedua ada hasil pengolahan data dari uji korelasi person, yaitu kebiasaan belajar di rumah dikurangi kemandirian belajar, menghasilkan nilai person R 0,999 dan p-value kurang dari 0,001. Nilai R sama dengan 0,999 berada sangat dekat dengan +1, menunjukkan hubungan positif yang hampir sempurna antara kedua variabel.
Interpretasi hasil analisis statistik berdasarkan hasil statistik deskriptif jumlah responden sebanyak 30 siswa. Variabel kebiasaan belajar di rumah memiliki rata-rata atau mean sebesar 3,567 dengan standar deviasi 0,634. Sedangkan variabel kemandirian belajar memiliki rata-rata 3,677 dengan standar deviasi 0,630. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kedua variabel berada pada kategori cukup baik dengan penyebaran data yang relatif kecil. Selanjutnya, hasil analisis menggunakan uji korelasi Pearson menunjukkan nilai Pearson R sebesar 0,999 dengan nilai signifikan P kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai korelasi sebesar 0,999 menunjukkan hubungan yang positif dan sangat kuat. Artinya, semakin baik kebiasaan belajar siswa di rumah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian belajar siswa. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis menggunakan uji korelasi Pearson, diperoleh nilai Pearson R sebesar 0,999 dengan nilai P kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar di rumah dengan kemandirian belajar siswa kelas 5 SD. Dengan demikian, hipotesis alternatif atau H1 diterima, sedangkan hipotesis 0 atau H0 ditolak. Semakin baik kebiasaan belajar di rumah, maka semakin tinggi pula kemandirian belajar siswa.